Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis farmasi saya dengan materi antibiotik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Nur Rahma Stambok 101. Adapun submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama ada fungsi dari antibiotik, yang kedua ada alasan pemilihan antibiotik, yang ketiga ada metode pengujian antibiotik, dan yang keempat ada solusi. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu antibiotik. Antibiotik berasal dari kata anti dan bios yang berarti hidup atau kehidupan. Antibiotik merupakan suatu zat yang dapat membunuh atau menghambat suatu mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit. Jadi, antibiotik merupakan suatu zat yang dibutuhkan saat terserang infeksi mikroorganisme tersebut. Antibiotik yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu antibiotik penisilin, di mana antibiotik penisilin memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Sedangkan berdasarkan spektrum kerjanya, antibiotik bekerja terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Baiklah, kita akan masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama ada fungsi dari antibiotik penisilin. Obat antibiotik merupakan obat yang khusus digunakan untuk infeksi bakteri. Nah, penisilin ini dia dapat digunakan untuk mengobati radang tenggorokan akibat infeksi Streptococcus. Selain itu, penisilin juga dapat digunakan untuk mengobati demam reumatik dan aktinomikosis. Selanjutnya, alasan pemilihan antibiotik penisilin. Saya memilih antibiotik penisilin karena antibiotik penisilin merupakan antibiotik yang paling banyak digunakan dalam masyarakat, seperti amoksisilin dan ampicillin. Meskipun obat ini sebenarnya obat yang harus melalui resep dokter, tetapi masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya tanpa persetujuan atau resep dari dokter. Selanjutnya yaitu metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan pada antibiotik penisilin ada 3. Yang pertama metode iodometri, yang kedua metode asidi alkalimetri, dan yang ketiga metode spektrofotometri. Nah, metode yang akan saya jelaskan yaitu metode iodometri. Caranya, ditimbang seksama sampel kurang lebih 50 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar. Selanjutnya, dilarutkan dalam aquades hingga 100 ml. Kemudian dipipet 5 ml larutan dan dimasukkan ke dalam labu bersumbat kaca. Selanjutnya ditambahkan 1 ml natrium hidroksida 1N dan dibiarkan selama 20 menit. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan 5 ml larutan dapar pH 4,5 yang dibuat dengan mencampurkan 5 ml asam asetat 12%, 5 ml larutan natrium asetat 27%, dan 15 ml aquades. Selanjutnya, ditambahkan 1 ml asam klorida 1N dan 10 ml yodium 0,01N. Kemudian dibiarkan selama 20 menit dan terlindung dari cahaya. Selanjutnya, dititrasi dengan baku tiosulfat 0,01N menggunakan 1 ml indikator kanji 0,5%. Kemudian dilakukan titrasi blanko dengan cara 5 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam labu bersumbat kaca, kemudian ditambahkan 5 ml larutan dapar pH 4,5, kemudian ditambahkan 10 ml yodium 0,01N, kemudian dibiarkan selama 20 menit dan terlindung dari cahaya, dan dititrasi dengan baku tiosulfat 0,01N menggunakan 1 ml indikator kanji 5%. Selanjutnya dilakukan analisis. Selisih volume larutan baku tiosulfat blanko dengan volume tiosulfat awal setara dengan jumlah iodium yang bereaksi dengan ampicillin. Tiap mili natrium tiosulfat 0,01N setara dengan 3,714 mg ampicillin. Adapun kadar yang diperoleh dari penetapan secara iodometri adalah 169,999 mg, di mana hasil analisis ini tidak sesuai dengan kadar yang tertera dalam etiket, di mana kadar yang tertera dalam etiket sediaan adalah 500 mg. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode iodometri kurang selektif untuk penentuan kadar ampicillin. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dilakukan pengujian ulang, yang kedua diperiksa kembali alat dan bahan yang digunakan, dan yang ketiga mengganti dengan metode pengujian lainnya. Sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.